dalam modul 3.3 untuk Bapak Ibu CGP adalah supaya menyadari bahwa murid itu adalah mitra bagi guru dalam pembelajaran. Di samping itu juga Bapak Ibu diharapkan untuk mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang bisa mendukung tumbuhnya murid-murid sehingga mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep kepemimpinan murid dalam program atau kegiatan sekolah. Namun jika kita tilik kepada capaian khusus model ini sendiri, sebenarnya lebih kepada bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa menunjukkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid dengan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana di dalamnya tentu ada pemahaman tentang suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid. Serta setelah nantinya Bapak Ibu paham tentang apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, Bapak Ibu bisa menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid itu dipertimbangkan dalam program intrakurikuler sekolah, kokurikuler sekolah, dan ekstrakurikuler sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan kemudian bisa mengidentifikasi strategi yang melibatkan komunitas dalam program sekolah, serta menerapkan satu program atau kegiatan sekolah yang bisa mendorong kepemimpinan murid tersebut dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan apa yang sudah dipelajari dari modul-modul sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tujuan dari sesi elaborasi modul 3.3 sore hari ini yakni nanti kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengelaborasi pemahamannya terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian konsep yang akan dikuatkan hari ini adalah tentang student agency, yang mana dalam nanti untuk berikutnya, slide berikutnya kita akan lebih banyak menyebutkannya dengan kepemimpinan murid, yakni ada 3 hal di dalamnya, voice, choice, dan ownership. Kemudian juga kita akan menguatkan kepada lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, serta peran keterlibatan komunitas dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Tidak lupa kita akan mengulang sedikit dari modul 3.2 yang sebelumnya, yakni Bagja, yang mana nanti akan kita kuatkan dengan program-program yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Oke. Bapak Ibu mungkin semoga tidak bosan ya dengan slide yang satu ini, karena slide ini selalu hampir muncul di setiap sesi modul ya. Jadi balik lagi seperti kita ajar Dewantara, bahwa masuk pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Melalui perjalanan Bapak Ibu di modul 1.1 sampai dengan 3.3 ini, kita lihat sendiri ya bahwa dalam satu kalimat singkat tadi itu sebenarnya sudah merangkum seluruh modul PGP ini, dalam PGP ini, yang mana akan ditutup di bagian modul 3.3 yakni tentang anggota masyarakat. Kita menyiapkan anak-anak ini, menyiapkan murid-murid kita supaya nantinya bisa menjadi human agency yang siap untuk terlibat dengan anggota masyarakat dan nantinya bisa berkembang menjadi anggota masyarakat yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, seperti katanya Nadiem Makarim, ya Menteri Pendidikan kita, bahwa besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi saya yakin Bapak Ibu CGP tentunya sudah melakukan perubahan kecil di kelas Anda. Mungkin baru perubahan kecil di kelas, namun kita bisa tahu ya bahwa perubahan kecil ini seperti kepak sayap kupu-kupu yang pastinya dengan sedikit kepakan, tapi sebenarnya dia membawa dampak yang lebih banyak, lebih besar gitu. Jadi mungkin perubahan kecil di kelas ini nanti bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi di komunitas sekolah, dan terakhir adalah di anggota masyarakat. Ya, Bapak Ibu, saya boleh mau minta tolong kepada Bapak Ibu, mungkin bisa menuliskan di kolom chat, boleh diceritakan pengalaman Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang sudah dilakukan di masa lalu, namun masih berkesan sampai saat ini. Dan saya ingin tahu alasannya, kira-kira mengapa pengalaman tersebut sangat berkesan. Mungkin saya off screen sharing dulu, saya ingin melihat jawaban rekan-rekan CGP yang ada di kolom chat. Saya izinkan kepada Bapak Ibu untuk menuliskannya di kolom chat ya, mungkin bisa saling berbagi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya lihat mungkin dari skala gini ya, biasanya kalau
Bapak Ibu di sekolah SD, SMP atau SMA mungkin paling tidak akan mengampu salah satu program atau mungkin ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Jadi pasti ada salah satu pengalamannya. Namun mungkin bisa di-share di sini pengalaman yang berkesan, yang apa ya, yang kira-kira masih diingat gitu, dan kira-kira apa yang menyebabkan pengalaman itu masih berkesan untuk Bapak Ibu. Kalau tadi dari sesi yang pertama, tadi dari Minahasa sempat ada salah satu guru yang share bahwa beliau mengampu ekstrakurikuler tari, yang mana itu sangat berkesan menurut beliau karena sempat mengirim murid ke FLS 2N yang ada di Jogja. Jadi itu adalah pengalaman yang benar-benar mengesankan buat beliau dan juga buat murid beliau. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di Grobogan dan Karanganyar ini bisa share di kolom komentar. Kira-kira pengalaman apa nih yang dari Bapak Ibu pernah ampuh sebelumnya? Oke, dari Bu Neneng Unteyana Dewi. Pengalaman yang berkesan menurut beliau adalah saat ikut ekstra tari di SMP sesuai dengan bakat dan minat. Yang berkesan beberapa kali tampil di beberapa acara merupakan pengalaman tersendiri dan tidak terlupakan. Oke, jadi ini pengalaman Bu Neneng ya, ikut ekstra tari saat di SMP. Wah, jadi kalau dari ceritanya Bu Neneng, sepertinya Bu Neneng yang jadi peserta ekstra ya. Ya, jadi masih berkesan karena tampil di beberapa acara. Oke, jadi mungkin ada rasa seperti bangga gitu ya. Oke, dari Bu Titi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang saat itu kegiatan di luar dan menjadi pembina satu-satunya. Wah, jadi Bu Titi boleh tahu nih berapa anak Ibu Titi yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? Ini kalau skalanya 1 dibandingkan 50 anak ini kayaknya lumayan banget ya Bu ya. Jadi berkesan sekali gimana maksudnya ini saya tulisnya kurang pembina pramuka putri pada saat itu hanya saya. Maksud saya gitu ya. Putri pada saat itu. Jadi berkesan sekali karena pada saat itu pas kegiatannya di luar dan ada tragedi di sana, jadi begitu berkesan saya memang betul-betul di situ diuji mental saya, di situ harus kuat, tetap bertahan dengan adik-adik di sana gitu. Masih teringat sampai sekarang ya Bu Titi ya? Iya, sampai sekarang, sehingga sampai sekarang juga masih aktif di kepramukaan. Oke, baik. Tapi mungkin kalau sekarang udah bukan jadi pembina putri satu-satunya Ibu ya? Alhamdulillah masih sudah ada penerusnya banyak. Wah, oke, baik. Ya, terima kasih Bu Titi sudah berbagi di sini. Kemudian ada Ibu Fayah Dianiswari, pengalaman berkesannya adalah ketika membimbing kegiatan co-kurikuler, gambar bercerita hingga salah satu murid bimbingan menjadi juara 1 menulis, serta cerita rakyat dalam lomba literasi tingkat Kabupaten Grobogan. Oke, jadi selain Ibu Fayah, pasti juga si murid juga merasa sangat bangga ya Bu ya, karena pasti juga berkesan, karena ini adalah lomba literasi tingkat Kabupaten Grobogan. Kalau saya dulu waktu kecil berasa kayak kalau sudah lomba tingkat kabupaten aja rasanya kayak udah gede banget gitu ya. Jadi pasti mereka akan bangga sekali juga. Dan ini juga kebanggaan buat Bu Fayah. Kalau dari Bu Ani adalah pengalaman saat SMA menjadi anggota OSIS dan pernah mewakili lomba debat antar SMA. Masih diingat ya jadi pengalamannya ya. Oke. Kalau Pak Lutfi saat SD ketika sering terpilih menjadi pemimpin upacara. Wah, mungkin dari Pak Lutfi gini ya, dari postur tubuh dan macam-macamnya mungkin sudah terlihat sebagai leader. Jadi mungkin sering dipilih jadi pemimpin upacara nih. Iya, jadi kalau Pak Lutfi bilangnya berkesan karena mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, utamanya berani tampil di hadapan banyak orang. Oke, kalau Bu Mufi berkesan saat membimbing ekstra ECC English Conversation Class, bisa praktek langsung sama native. Wah, iya Bu ya. Jadi mungkin ini juga berkesannya bukan cuma buat Ibu Mufi tapi juga anak-anak yang ada di dalam ekstra itu ya. Jadi ngomong sama Pak Mufi ini, Bapak Mr. Mufi. Iya Pak Mufi. Oke. Jadi pasti berkesan dengan anak-anak juga karena kan langsung bertemu dengan native-nya ya Pak ya. Itu pernah satu bis itu, jadi
native-nya itu satu bis saya ajak keliling ke Borobudur, kemana ikut sampai ke Parangtritis. Jadi di dalam bis itu suasananya happy sekali sama turis-turis itu. Wah luar biasa, ceweknya turisnya cantik sekali lagi, anak-anak senang sekali bisa ngomong-ngomong. Aduh, saya mau highlight kalimatnya Pak Mufi yang cantik ini berkesannya karena cantik atau karena pengalaman dengan native-nya nih Pak? Biasanya kan yang pertama orang itu bisa enak itu kan kalau tertarik dulu Bu. Kalau udah tertarik, enjoy, bisa menikmati. Kalau sudah kesannya nggak menarik ya kita kadang-kadang nggak suka. Anak-anak itu kan biasanya disajikan hal-hal yang menarik, mereka nanti bisa termotivasi. Salah satu di antaranya faktor-faktor yang positif itu biar menyemangati anak-anak kan seperti itu juga Bu. Betul Pak Mufi. Oke, terima kasih Pak Mufi sudah berbagi di sini. Kemudian Sama-sama. Ya. Kemudian ada Ibu Isti mengampu ekstra drama ya. Jadi karena pentas drama ini bervariasi dari pentas drama yang berikut, sekolah kami semakin banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat. Wow, oke. Jadi banyak rekan Isti sudah berbagi dan maaf mungkin saya tidak bisa membaca seluruhnya. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya program atau mungkin kokurikuler ya yang ekstrakurikuler atau mungkin intrakurikuler atau juga ekstrakurikulernya itu sangat berkesan karena mungkin ada satu hal yang menggelitik kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi hal tersebut juga berhubungan dengan yang ada di sesi elaborasi 3.3 ini. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan berbicara dulu tentang program yang berdampak pada murid. Jadi program, mungkin banyak di sekolah punya program gitu ya, ada program ini, itu, ekstrakurikuler ini, itu. Namun balik lagi, kita akan bertanya apakah program-program tersebut sudah berdampak pada murid, yang mana dalam artian program itu sudah meningkatkan keberpihakan pada murid, seperti itu ya. Nah, ada mungkin yang berpikir bahwa ketika kita ingin membuat program yang berdampak pada murid, itu kita membuat program yang baru, membuat program yang wah sekali, atau mungkin membuat program yang harus melibatkan banyak orang atau bagaimana. Padahal sebenarnya esensi dari program yang berdampak pada murid ini adalah yang pertama adalah spiritnya. Artinya kita menguatkan yang sudah ada. Yang sudah ada contohnya nih mungkin kalau tadi kan spirit yang sudah ada itu mungkin seperti katanya salah satu Pak, siapa tadi saya lupa Pak Pak Afik ya, Pak siapa ya tadi saya lupa, sempat mengatakan bahwa mungkin semangatnya anak-anak di sana bertemu dengan orang native. Jadi mungkin ini sudah ada, program itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana menguatkan yang sudah ada ini dengan mungkin meningkatkan spiritnya seperti itu. Nah, meningkatkan semangat mereka. Dan kemudian yang berikutnya adalah mendorong kebermaknaan komitmen di sini. Nah, jadi ketika program ini spiritnya sudah ada gitu ya, sudah dikuatkan, namun kita lihat lagi apakah ini memberikan manfaat untuk mereka, apakah ini bermakna buat mereka, karena ketika suatu hal itu tidak bermakna buat mereka, jelas komitmennya itu tidak akan ada ya gitu. Jadi kita akan melihat bahwa ketika mungkin anak-anak sudah mulai ogah-ogahan untuk ikut dalam salah satu program ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah, artinya mungkin ada kebermaknaan yang mungkin dia rasa itu kurang dalam program tersebut. Artinya kita perlu melihat lagi bagaimana caranya mendorong kebermaknaan tersebut, membangun komitmen mereka. Dan yang terakhir adalah kontekstual. Bagaimana kita mengimplementasikan kepemimpinan murid ini dalam program yang berdampak pada murid itu, ya. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini bahwa student agency di sini sebenarnya penggunaannya adalah bahasa Inggrisnya memang student agency, namun belum masuk ke dalam KBBI. Dan sepanjang sesi ini sampai dengan nanti slide ini sampai dengan akhir kita akan menggunakannya dengan kata kepemimpinan murid. Oke, kepemimpinan murid itu yang bagaimana sih? Oke. Kalau kita bilang di sini, ketika kita bisa memberikan, bisa mengarahkan anak untuk memiliki yang namanya kepemimpinan murid gitu ya, itu secara tidak langsung kita sudah membangun yang namanya human agency. Menurut Bandura, human agency itu sendiri adalah dimulai dari yang I, adalah intensi atau intentionality, atau kita sebut dengan kesengajaan. Jadi, program tersebut tidak hanya niatan, tapi juga sudah termasuk dalam untuk mewujudkannya. Jadi mempertimbangkan keinginan dari pihak lain, juga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola kesaling ketergantungan rencana tersebut. Jadi ini memang disengajakan gitu ya, ada rencana, tindakan dan juga strategi untuk mewujudkannya.
Kemudian yang V berikutnya adalah visi, pemikiran ke depan. Pemikiran ke depan di sini bukan hanya sekedar rencana yang mengarahkan pada masa depan, namun juga menjadikan visi ini sebagai pemandu dan juga motivasi untuk tindakan-tindakan mereka saat ini. Mungkin ketika kita bangun program ekstrakurikuler seni tari gitu ya, kita rencana masa depannya kita, visi ke depannya adalah membuat anak-anak supaya mengenal budaya, contoh seperti itu, atau bisa menjadi penari gitu. Tapi coba kita jadikan itu sebagai visi yang bisa memandu atau mungkin memotivasi tindakan-tindakan mereka saat ini. Contoh, artinya mereka nantinya bisa memberikan makna atau mungkin kebermanfaatan di masyarakat, di anggota masyarakat. Contohnya mereka bisa, kalau di Bali mungkin ya, ketika mereka ikut kegiatan ekstrakurikuler tari gitu ya, nantinya ketika mereka sudah sampai dengan visi kedepannya sekali, itu mereka bisa menjadi penari atau mungkin mereka bisa ngayah atau mungkin kalau kita bilang bahasa Indonesianya berkontribusi kepada daerah mereka. Contoh mungkin ada selebrasi di pura atau apa, akhirnya mereka bisa menjadi penari seperti itu. Jadi di sini bukan hanya cuman sebagai pemikiran ke depan sampai dengan mereka sepanjang sekolah itu saja gitu ya, tapi juga bisa jadi pemandu dan motivasi mereka. Motivasi kira-kira kalau umpamanya saya malas-malesan, saya nggak komitmen, kira-kira saya bisa nggak sih jadi penari seperti itu? Saya bisa nggak sih jadi menari untuk selebrasi atau mungkin perayaan yang ada di anggota masyarakat? Nah, seperti itu sih untuk visinya. Kemudian ada aksi. Jadi selain hanya mereka tidak hanya berpikir tentang rencana, tindakan dan strategi, tapi diri atau self-regulator, yang mana mereka tidak akan duduk diam dan menunggu, tapi mereka juga bisa mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Jadi ketika si anak-anak ini diminta untuk bisa jadi self-regulator, itu artinya mereka tidak hanya menunggu menunggu arahan gitu ya, tapi mereka bisa melihat bahwa sepertinya untuk kegiatan ini atau mungkin langkah yang harus saya ambil berikutnya, yang tindakan yang tepat adalah seperti ini, dan mereka bisa mengatur eksekusinya. Itu masuk ke dalam aksi kreatifan diri. Oke. Dan yang terakhir adalah R, refleksi atau kereflektifan diri, self-reflectiveness. Jadi mereka memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya. Jadi mereka tahu bahwa ini kalau dibilang mungkin lebih kayak ilmu filsafat ya. Jadinya anak-anak belajar ilmu filsafat bahwa mereka itu lahir itu, mereka hadir sekarang fungsinya apa, maknanya mereka apa, seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan refleksi atas aplikasi dirinya. Kemudian ada kecemerlangan, ketepatan pikiran dan tindakannya supaya mereka bisa tahu upaya yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mereka bisa melakukan perbaikan jika diperlukan. Itu dia. Ya, Bapak Ibu, untuk student agency atau kepemimpinan murid ini sebenarnya adalah lebih kepada kemampuan murid untuk bisa mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, bisa membuat pilihan-pilihan, bisa menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi atau berkontribusi pada komunitas belajar, serta bisa bagaimana mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, serta melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Mungkin sebelumnya, mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu gitu ya, kita melihat bahwa kadang-kadang kemampuan murid ini kita akan belajar tentang rumus Pitagoras, contoh seperti ini mereka bahwa saya ingin tahu yang lebih cepat, atau mungkin bagaimana saya bisa menemukan keliling persegi, contoh seperti itu. Jadi di sini sudah memiliki namanya pelajaran mereka sudah tahu bahwa mereka ini butuh apa. Dan nantinya secara tidak langsung ketika mereka sudah membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini ini, secara tidak langsung mereka akan bisa berkontribusi pada komunitas belajar. Contoh, memberikan feedback bahwa pembelajaran yang mungkin asik untuk mata pelajaran yang ini dengan tema yang ini sepertinya ini. Jadi mereka sudah bisa berkontribusi dalam komunitas yang paling kecil, yakni dalam kelas, kemudian mungkin di sekolah, dan akhirnya kepada anggota masyarakat gitu. Dan yang terakhir tentunya ingin melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya.
Ya, jadi Bapak Ibu, kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada mereka hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Jadi, apakah di sini mungkin akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sendiri. Ketika mereka bertindak secara aktif dan mereka bisa membuat keputusan dan pilihan yang bertanggung jawab, kira-kira pembelajaran itu akan bebas atau bagaimana? Apakah mereka akan benar-benar merdeka atau bagaimana? Dan sekarang balik lagi, kita sebagai guru adalah mitra mereka. Jadi kita nanti di sana bisa memberikan batasan, bisa memberikan boundaries kepada mereka. Bagian-bagian mana nih dalam boundaries ini yang bisa kamu pelajari secara secara kamu bisa mengeluarkan langsung pendapat kamu dan macam-macamnya dan mengeksplorasi rasa ingin tahu kamu seperti itu. Ya, jadi masih kalau bisa dibilang mungkin ini adalah satu hal bebas namun terbatas gitu ya. Ada batasan di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika murid menunjukkan agensi, kepemimpinan dalam proses pembelajaran yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar. Jadi secara tidak langsung mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Alih-alih seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita memberikan langsung kepada mereka gitu ya, kita yang memutuskan untuk mereka, itu rasa tanggung jawab dan rasa motivasinya mereka itu agak sedikit kurang. Beda dengan halnya ketika kita memilih, contohnya untuk pilih es krim seperti itu ya, mau pilih es krim yang rasa vanila atau yang rasa coklat. Ketika kita sudah bisa memutuskan kita lebih milih coklat, itu artinya kita bisa memotivasi diri kita, itu adalah pilihan kita. Jadi kita harus menghabiskan es krim coklat ini, seperti itu. Nah, lewat proses yang seperti ini, murid-murid itu akan secara natural mempelajari keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar ini adalah mereka akan belajar bagaimana belajar itu, gitu. Jadi, keterampilan belajar ini keterampilan yang sangat penting. Artinya mereka bisa menjadi individu yang independen, yang mandiri, yang bahkan tanpa diberitahukan oleh guru, mereka tuh sudah muncul, sudah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban dari rasa curiosity-nya mereka, rasa penasarannya mereka, dan disitulah udah muncul yang namanya keterampilan belajar. Mereka tidak lagi hanya dicekoki, tapi mereka juga udah langsung tahu bahwa, oh ini saya butuhkan ini, saya harus belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan ini. Jadi mereka sekarang dilatih untuk belajar bagaimana caranya belajar sendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kalau dari Alfikon, kepemimpinan murid itu sebenarnya adalah teacher is in control of putting the kids in control. Jadi guru-guru ini sebenarnya adalah pemegang kontrol untuk menaruh anak-anak ini mengontrol. Jadi kalau bisa dibilang memang memberikan kita memberikan batasan ruang kepada mereka, tapi mereka juga masih tetap bisa bergerak di dalamnya. Nah, ada 3 hal di dalamnya yang memang penting untuk kepemimpinan murid ini. Yang pertama adalah voice, kedua choice, dan ketiga adalah ownership. Nah, voice ini adalah gagasan, pandangan atau perhatian atau keinginan atau kebutuhan yang bisa diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, di komunitas atau sistem pendidikan mereka. Jadi kadang kalau umpamanya kita bisa bilang ya Bapak Ibu, kadang mungkin kita terlupakan untuk mendengarkan apa yang mereka butuhkan, apa yang kira-kira bisa menjadi feedback untuk kita. Karena kita kadang-kadang merasa bahwa guru itu adalah lebih tahu kepada mereka, sedangkan mereka masih usianya kecil gitu ya. Namun sebenarnya ketika kita bisa mendengarkan voice mereka, mendengarkan suara mereka, aspirasi, gagasan, dan kebutuhan mereka, secara tidak langsung 2 hal berikutnya ini, choice dan ownership, juga akan mengikuti mereka. Jadi anak-anak ketika sudah diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide mereka, secara tidak langsung mereka juga punya kesempatan untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Dan sudah pasti yang terakhir, ownership, kepemilikan mereka, itu mereka akan menunjukkan minat dalam proses belajarnya. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita berada dalam satu komunitas, kita sendiri deh sebagai orang dewasa berada dalam satu komunitas, ketika suara kita tidak didengarkan, sudah pasti kita tidak ingin memilih, sudah pasti kita tidak merasa bahwa aku tidak termasuk dalam grup ini, ya udah bodo amat aja, ngapain juga aku terlalu memperhatikan komunitas ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika voice dan juga choice ini difasilitasi, bisa
penuhi kebutuhannya, maka secara tidak langsung ownership ini juga akan mengikuti. Jadi ada minat di dalamnya, dan ketika mereka sudah merasa kepemilikan, contoh nih kalau umpamanya kita bilang dana ekstra gitu ya, mereka sudah punya ownership di dalamnya, secara nggak langsung mereka juga pasti ingin memberikan suatu hal yang lebih baik kepada kepada ekstra tersebut. Contoh umpamanya ownership, saya merasa sekolah ini adalah tempat saya bertumbuh dan tempat saya proses untuk belajar. Jadi ketika mereka sudah punya kepemimpinan itu, mereka pasti akan memberikan voice mereka juga, akan memberikan suara mereka, akan memberikan feedback untuk bisa mengembangkan sekolah ini jadi lebih baik. Oke, jadi sekarang saya ingin dengar feedback dari Bapak Ibu. Ya, boleh nanti open mic, raise hand terlebih dahulu. Boleh tolong diceritakan pengalaman Bapak Ibu bagaimana mencoba untuk mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Jadi boleh pengalaman yang sudah-sudah, maaf, pengalaman Bapak Ibu yang sudah masuk nih antara voice, choice, dan ownership-nya itu. Boleh ya, saya izin untuk off screen dulu. Boleh Bapak Ibu raise hand dan bagikan mungkin di kolom komentar kalau umpamanya gini ya, kalau umpamanya sinyalnya bermasalah. Oke, saya buka terlebih dahulu. Ada Ibu Neneng, silakan Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Neneng, boleh mungkin agak lebih dekat ke mikrofonnya, mungkin Ibu biar terdengar jelas. Sudah Mbak. Sudah Ibu, silakan Ibu. Terima kasih berbagi Mbak, sharing yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sejak saya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif, membuka pikiran saya bahwa memang benar anak-anak di sana layak untuk menjadi semuanya seorang pemimpin. Kemudian yang sudah saya terapkan saat pembelajaran, khususnya untuk penugasan, mungkin saat proses pembelajaran, anak-anak biasanya saya minta kira-kira hari ini kita bermain apa pembelajaran di dalam atau di luar. Bu, biar nggak ngantuk kita ke lapangan. Oke, ke lapangan kita beri ice breaking sebentar, karena kalau di dalam pengalaman itu mengganggu kelas yang lain, ya sejenak 15 menit, kemudian kita masuk lagi, kita tanyakan bagaimana perasaan mereka. Lanjut untuk tugas-tugasnya juga saya beri kemerdekaan mereka untuk memilih apakah menggunakan visual atau manual. Artinya visual mereka membuat slide-slide pembelajaran. Ada juga kelompok yang, Bu, saya buat poster, Bu, saya buat peta konsep, silahkan. Memang di sana adanya kesepakatan, Mbak. Jadi kesepakatan ada yang memimpin, mereka memilih sendiri media yang memang mereka dalam kelompok tersebut mereka sepakati. Di sana adanya gotong royong, kreatif, dan saya lihat hasil dari anak-anak itu lebih baik, Mbak. Maaf, dari saya sendiri itu malah lebih baik. Saya mencoba, ini dari mana Dek? Ini buatnya di IG pun seperti ini. Kemudian dengan aplikasi yang lain, luar biasa. Saya sendiri bangga dan alhamdulillah materi yang ada di Guru Penggerak secara sedikit demi sedikit membuka kami dan juga menularkan kepada komunitas kami. Kita ajak sedikit demi sedikit untuk teman-teman sejawat dengan pemberian aksi yang kita lakukan, mereka juga mengamati, mereka juga bertanya sedikit, dengan begitu kita dapat mendorong, alhamdulillah dapat memberikan dampak yang baik bagi di kelas kita maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Neneng. Bu Neneng boleh tahu ini jenjang pendidikan yang Bu Neneng ampu ini levelnya apa ya Bu? Saya level SMP memegang kelas 9 dan kelas 7. Alhamdulillah saya terapkan untuk semuanya, anak-anak ini jalan Mbak. Alhamdulillah kita bimbing jika ada kesulitan, kita di WA group, kita bahas di sana untuk dikirim ke grup, nanti kelompok yang lain menanggapi, jika belum jelas saat tatap muka kita bahas kembali. Demikian Mbak. Baik, Ibu Neneng saya terharu sekali, maksudnya saya senang sekali baik ya. Neneng praktekkan juga ya di dalam kelas yang Bu Neneng ampu ini,
Dan kita juga bisa lihat bahwa ketika anak-anak kita mungkin ada rasa perubahan itu ya dari anak yang mungkin sebelumnya mungkin suaranya tidak terlalu kita dengarkan, mungkin juga tidak kita berikan pilihan gitu ya, namun sekarang sudah terasa mungkin ada ownership-nya mereka bahwa mereka sudah punya merasa memiliki kelas itu, lebih bersemangat lagi untuk ikut dalam kelanjutan. Ya, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu Nenek. Ya, sama-sama. Baik, saya lihat ada Pak Lutfi di sini dari tadi sudah semangat. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Bu Nafiah ya tadi ya. Iya, Bu Ima boleh Pak, Bu Nafiah juga. Bu Ima. Oh iya, Bu Ima. Terima kasih atas waktunya dan juga teman-teman. Baik, saya ingin berbagi di sini setelah saya kemarin melakukan praktik di kelas tentang literasi, tentang kegiatan literasi. Di sini saya untuk yang kedua tertantang untuk keluar kelas itu. Kebetulan saya di jenjang SD. Saya tertantang untuk mengadakan mading sekolah. Sebenarnya mading ini sudah ada semenjak 2 tahun yang lalu, tapi sempat terhenti karena ada pandemi. Ini saya akan membangkitkan lagi. Kemarin sudah membuat survei berupa lembar survei, kemudian diskusi dengan anak-anak. Mereka sangat antusias dan menginginkan mading itu ada di sekolah. Kemudian untuk pilihan mereka juga menuliskan, ada beberapa yang ingin menjadi penulis, kemudian reporter, ada juga yang belum mading. Kemudian untuk kepemilikan nanti jadi anak-anak yang memang berminat, mereka ingin bergabung, nanti kita wadahi seperti itu. Ini sedang berjalan untuk prosesnya, baru sampai ke tahap kedua, voice sampai choice. Kemudian untuk ownership-nya baru proses. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Pak Lutfi. Ini kalau tadi saya menyimak dari pemaparan Pak Lutfi ya, penyampaiannya, itu seperti Pak Lutfi udah pakai kerangka berpikir bagja ya Pak ya. Jadi sudah mulai dengan pertanyaannya itu tadi ya Pak ya. Dan bahkan sudah ada survei gitu juga ya. Wah keren Pak Lutfi. Salut. Jadi semoga nanti programnya literasi ini, madingnya ini nantinya bisa buat anak-anak lebih memiliki lagi ya, dan bisa berkontribusi lebih banyak jadinya kepada sekolahnya mereka juga, dan nanti mungkin siapa tahu nanti bisa membesarkan nama sekolah gitu ya. Ya, ya karena keprihatinan juga karena 2 tahun kita kan daring, jadi anak-anak nanti saya lihat memang kemampuan literasinya agak menurun. Kemudian ada gagasan dari teman juga dari CGP, kita laksanakan tentang program literasi adik Simba. Jadi anak-anak itu ketika menulis paragraf itu ada ketentuannya dengan menggunakan adik Simba. Jadi lebih terstruktur. Orang lain juga ketika membaca langsung dapat memahami. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Itu udah dari SMP ya. Kalau tadi Bu Neneng dari Pak Lutfi dari SD, Bu Neneng dari SMP. Oke, silakan Bu Evi Rindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mengajar di sebuah kelompok bermain Bunda, di kelompok bermain KD Pandawa Penawangan, yang mana saya selalu membuat program itu sangat menarik untuk anak, dan sampai saat ini program-program yang saya buat itu selalu diminati oleh anak didik saya. Alhamdulillah sekali. Antara lain yaitu program seperti Pak Lutfi tadi ya, program literasi yang mana anak saya ajak belajar untuk di luar kelas di perpustakaan milik desa, itu Taman Baca Masyarakat, namanya Taman Baca Kartini Bunda. Di sana anak-anak saya ajak untuk nobar, nonton bareng Bunda. Jadi di sana ada kegiatan nobar, terus saya sendiri sebagai guru bercerita pada anak. Setelah itu saya mengajak anak untuk bermain juga, dan saya berceritanya menggunakan boneka tangan Bunda. Jadi mereka sangat tertarik sekali dengan cerita yang saya bawakan. Kemudian setelah itu saya mengajak anak-anak untuk meminjam buku di perpustakaan, seperti itu. Dan sebelumnya itu saya tawarkan kepada anak, adik mau belajar di dalam kelas atau di luar kelas, seperti itu Bunda. Dan mereka ingin, katanya, Bu, aku bosan belajar di dalam kelas terus, seperti itu. Terus mereka saya ajak ke perpustakaan desa. Dan kegiatan di luar kelas itu sebelum sampai di sana saya mengajak anak bernyanyi di tengah perjalanan
karena kan jalan kaki Bunda dekat dengan sekolah seperti itu. Jadi anak-anak merasa sangat bahagia sekali. Dan untuk kegiatan menarinya di kegiatan ekstrakurikuler Bunda, ini anak-anak menari dengan sangat senang sekali ya. Mereka bersuara bahwa Bunda, aku senang dengan tari topinya Bunda. Besok aku kalau ada acara keluarga, aku ingin tampil Bunda, seperti itu. Jadi mereka juga memilih, aku inginnya tari ini Bunda, aku inginnya tari ini, seperti itu. Dan selanjutnya saya mengajak anak untuk pentas ataupun mengikuti di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, seperti itu tindak lanjutnya. Dan anak-anak sangat aktif mengikuti kegiatan tersebut. Dari saya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi itu tidak hanya menari ataupun literasi seperti itu, tapi dengan pembiasaan untuk anak juga untuk menumbuhkan karakteristik pada anak. Dan saya mengikuti program PGP ini, anak-anak juga Halo Bu Evi, terputus Ibu. Oke, sinyalnya terputus Ibu ya. Oke, baik. Jadi kalau tadi dari Bu Evi, program yang sudah dilakukan juga menggunakan sudah berkolaborasi dengan komunitas sekitar ya, dengan menggunakan memanfaatkan taman baca Kartini tadi itu itu keren banget ya Ibu ya, dan semoga kegiatannya masih bakal terus berlanjut sampai nanti. Oke, jadi tadi udah 3 jenjang yang berbeda ya Bapak Ibu ya, ada yang dari SD, SMP, dan juga ada dari kelompok bermain. Mungkin ada dari sini Bapak Ibu yang mengampu level atau jenjang SMA, mungkin boleh berbagi. Pak Mufi, silakan Pak Mufi. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya bapak-bapak gitu. Terlihat jelas sekarang Pak, bapak-bapak. Jadi, ini saya di belakang sekolah ada sawahnya. Terima kasih Bu B. Hanya berbagi. Jadi kemarin setelah mendapat modul tentang program yang berdampak pada murid, di akhir semester ini saya merencanakan, tapi sudah saya laksanakan sejak Senin kemarin, di mana anak-anak itu untuk kegiatan kelas meeting. Jadi kebetulan saya yang pasrah untuk mengatur kegiatan kelas meeting. Jadi anak-anak itu saya dengarkan aspirasinya, minta kegiatan-kegiatan untuk mengisi kelas meeting yang ada waktu sekitar 2 minggu. Dan ada disepakati kemarin itu karena sekolah saya itu sekolah Adiwiyata, sehingga bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian saya adakan kegiatan mencipta busana menggunakan bahan bekas atau daur ulang. Jadi dari kelas 10-11 itu mereka ternyata hanya persiapan seminggu nggak ada, itu ketika tampil itu sangat luar biasa. Barang-barang yang terbuat dari plastik, kemudian dari kertas, kemudian bahkan itu kertas LKS, kertas LKS itu dimodifikasi dengan sedemikian rupa, diperagakan oleh 2 model yang sepasang per kelas. Itu mereka sangat luar biasa. Ternyata dari barang-barang bekas itu yang disentuh dengan tangan-tangan yang kreatif, dengan imajinasi yang luar biasa. Anak-anak itu kalau diberikan kebebasan untuk berpikir tadi, voice, kemudian choice, mereka diberi kesempatan, mereka karyanya itu memang tidak terbatas. Mungkin awalnya buru-buru berpikirnya apa bisa nih, tapi ternyata itu anak-anak tidak seperti yang kita bayangkan. Dengan sumber daya manusia dari sekolah jumlahnya sekian ratus, itu mereka memiliki keterampilan dan kreativitas yang berbeda-beda, sehingga ketika kita memberikan kesempatan, mendengarkan suara mereka, kemudian kita memfasilitasi tempat, mereka itu sangat luar biasa dalam berinovasi. Kemudian nanti saya masih mengagendakan satu lagi, bahwa nanti pada hari Jumat saat orang tua itu mau mengambil raport, ini masing-masing kelas saya suruh menampilkan karya mereka. Jadi karya mereka nanti saya tampilkan di aula, sementara Bapak Ibu yang mau mengambil raport, saya untuk menyaksikan sejenak. Betapa bangganya anak ketika mereka disaksikan orang tua, dan sebaliknya orang tua bangga ketika anaknya bisa tampil di hadapan mereka. Ini salah satu upaya saya dengan kolaborasi bersama grup yang lain, agar anak-anak itu mendapat semangat, apalagi di masa peralihan dari
pandemi menjadi tidak. Ini yang penting kalau menurut saya adalah membangun semangat mereka untuk berkreasi. Jadi bukan pelajaran yang utama, yang penting bangun semangat dulu, mereka memiliki ruang yang bebas untuk berimajinasi, berkreativitas, sehingga mereka itu mendapat second wind, kekuatan yang kedua, sehingga mereka itu sudah bisa mulai bangkit lagi. Jadi nanti ketika mereka saya tampil itu per kelas, ada yang kelas-kelas yang IPS kadang, Pak saya nggak bisa. Kemudian anak-anak pengurus kelasnya saya suruh menemui saya. Apa kendalanya apa? Akhirnya dengan motivasi anak semua tampil. Bisa daftar, nanti ada yang tari, ada stand up komedi, ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang drama. Nah itu salah satu bentuk saya memberikan mendengarkan suara mereka, memberikan pilihan kepada mereka sehingga nanti mereka itu bisa berkreativitas sesuai dengan imajinasi mereka. Itu Bu, jadi itu saya ambil langkah untuk mengisi kelas meeting dengan setelah saya mempelajari modul yang 3 kemarin, saya juga melakukan berkolaborasi dengan teman CGP. Kebetulan di sekolah saya ada 3 CGP, sehingga di samping itu Bapak Ibu guru yang ada materi project apapun itu saya suruh untuk menampilkan karya mereka nanti di pameran ketika anak-anak itu tampil. Jadi semuanya guru menampilkan, murid menampilkan di ruang pameran, jadi anak-anak nanti sambil bisa menikmati agar mereka itu bisa senang lah melihat seperti itu nanti sebagai obat dari lost learning yang kemarin sudah terjadi masa pandemi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufi. Saya curiga nih, jangan-jangan Pak Mufi habis ini mau buka talent agency Pak. Karena udah banyak ya punya anak yang bisa nari, bisa model, bisa ini gitu ya. Apalagi yang ada yang sudah bisa jadi desainer baju gitu ya. Iya, itu talentnya kemarin ada Bu, menciptakan proyeknya itu senam Semansaka. Jadi senam yang diiringi gerakan-gerakan yang mencerminkan adiwiyata, kemudian liriknya juga diciptakan oleh guru yang tarinya guru seni tari. Jadi setiap hari Jumat kemarin anak-anak sama guru itu senam semuanya di lapangan, memperagakan senam. Sekolah nama saya kan Semansaka. Jadi namanya senam Semansaka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mufi. Mungkin nanti sedikit tambahan untuk Pak Mufi. Nanti mungkin setelah mungkin kelas meeting. Bunda tadi. Iya Ibu Evi. Tadi suaranya hilang Ibu Evi ya. Oke, nanti mungkin bentukan Hujan deras Bunda. Boleh Ibu. Mau ditambahkan lagi Bu Evi? Iya. Mungkin tadi sebagian dari kegiatan yang sudah saya laksanakan bersama anak-anak sudah, dan ada tanggapan dan dukungan positif dari orang tua murid juga beserta warga masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Jadi program kami berjalan setiap tahunnya demikian, dan di akhir tahun pembelajaran ini saya juga mengasakan acara sederhana yaitu pelepasan siswa siswi juga, dan anak-anak ada yang menari, menyanyi seperti itu sesuai dengan pilihan mereka, ada yang membaca puisi juga seperti itu juga. Iya. Mungkin dari saya hanya sekian, dan itu merupakan pengalaman bagi saya setelah mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, sangat menambah pengalaman dan wawasan untuk saya. Terima kasih atas ilmunya juga. Terima kasih Bu Evi. Jadi kalau saya saya coba untuk simpulkan dari seluruh Bapak Ibu yang ada di Grobogan dan juga Karanganyar ini di sesi elaborasi ya kelas matematika ini, saya rasa sepertinya udah vibe positifnya sudah tercipta di sini ya, sudah ada benih-benih perubahan yang mungkin sudah juga terlihat pada anak-anak. Nanti mungkin tinggal ditambahkan sedikit saja ada anak-anak adalah untuk ownership-nya, yakni mungkin setelah kegiatan dilakukan lagi feedbacknya ke bagian mana yang mereka suka dari tersebut. Contoh mungkin dari pasti bisa ditanya untuk kelas meetingnya yang tadi itu bagian untuk apa, ketika mereka mendesain dari bahan-bahan bekas, menurut mereka apakah itu seru atau tidak. Kira-kira kalau ada masukan nggak untuk macam lah. Jadi balik lagi kita mengajak mereka menjadi bagian dari kelas itu, menjadi bagian dari sekolah, nanti bisa memberikan feedback yang lebih bagus lagi untuk kegiatan. Oke, baik Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi sudah berbagi. Sekarang kita
pada kepemimpinan. Kepemimpinan murid itu adalah sesuatu yang dapat kita dorong. Jadi sebenarnya di modul 1.1 dan berikut sebelum-sebelumnya, bahwa murid itu sudah punya kodratnya mereka, sudah punya potensinya mereka, sudah punya benihnya mereka sendiri. Hanya tinggal kita dorong saja. Kepemimpinan murid itu bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau kita ambil dari murid gitu ya, tapi itu sesuatu yang bisa kita dorong. Dan di sini kepemimpinan murid itu adalah murid itu mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi setelah mereka tadi memilih choice, memilih, tapi mereka juga harus bertanggung jawab atas pilihan mereka, gitu ya. Bahwa mereka tidak sepenuhnya mereka bebas begitu saja tanpa bertanggung jawab. Murid bukan berarti bebas sepenuhnya, karena murid tetap melakukan yang mana mungkin terkadang terlalu banyak pilihan yang produktif dan bukannya kalau kita bilang memberikan dan juga ada yang mereka juga bisa sendiri. Suara kok putus-putus. Suara saya putus-putus ya Pak ya? Ya agak jauh kok Bu. Ya kalau ini ya. Nah ini. Oke, baik. Oke, posisi saya berarti Pak. Oke, baik, saya lebih dekatkan lagi. Ya, jadi di sini kepemimpinan murid ini bukan berarti mereka bebas sepenuhnya bagi murid. Tapi mereka juga masih butuh dukungan, masih juga diberikan diberikan insight, pandangan, kira-kira nanti kalau begini akan seperti ini gitu. Nah, kepemimpinan murid ini artinya murid punya suara dan pilihan atas apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka mengorganisir pembelajaran mereka. Kalau tadi dari Bu Evi dan juga dari yang sudah share tadi,